Video amatir merekam angin puting beliung yang merusak warung portable dan ruang kelas SMA 19 Pedurenan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Pihak sekolah menyatakan sejumlah fasilitas sekolah rusak, salah satunya robohnya plafon di ruang kelas. Tak ada korban jiwa, namun saat kejadian sejumlah siswa nampak menangis karena panik. Lebih saat aktivitas anak-anak. Iya, dan anak langsung kita evakuasi ke ruang aman. Oke. Tapi korban anak-anak luka-luka atau apa nggak ada? Nggak ada. Aman sih. Dan itu tadi anak pas waktu kita evakuasi ada satu anak yang gendol dikit ya. Saya tawarkan untuk masuk ke rumah sakit, dia nggak mau. Nggak apa-apa kok Pak. Gitu. Paling trauma. Ya trauma aja. Baik kan lagi trauma karena shock ya. Hujan disertai angin kencang yang terjadi di wilayah ini juga menyebabkan marka jalan roboh. BPBD Kota Bekasi mengimbau agar masyarakat waspada terhadap perubahan cuaca yang memasuki musim penghujan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Warga sedang sakit ini terpaksa berbaring di kasur yang dibawanya tergenang air. Banjir setinggi 60 cm mengenangi puluhan rumah warga di kawasan Lubang Buaya, RT 13, RW 6, Cipayung, Jakarta Timur. Tadi kebetulan keluar, begitu saya datang udah penuh semua gitu. Cuma tinggal di dalam anak saya yang sedang sakit. Untuk barang apa aja kira-kira yang rusak, Bu? Itu hampir semua nih barangnya, udah lemari, hias, mesin cuci, kompor gas, barang-barang peralatan dapur semuanya udah pada melayang-melayang. Dalam banget di sana rumah, jadi ini mau bawa anak ke sana mengungsi. Di rumah kira-kira setinggi apa, Bu? Di atas lutut. Beberapa warga berusaha memompa air dengan mesin pompa agar ketinggian air berkurang. Banjir terjadi setiap hujan deras karena saluran drainase yang buruk. Warga berharap Gubernur Jakarta yang baru mampu menyelesaikan masalah banjir yang kerap terjadi di permukiman mereka. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Yasmin, apa kabar? Baik, Camar, apa kabar hari ini? Luar biasa, ini sudah hari Rabu dan kalau kita lihat kemarin sudah ada pengambilan ya untuk nomor urut bagi sejumlah calon bupati, kemudian Betul juga sekali. ada dari gubernur ya. Dan wali kota ya. Dan wali kota. Dan kemarin ini udah baik itu dari mulai pagi, siang, malam di sejumlah daerah diselenggarakan deklarasi kampanye damai. Ya. Dengan sejumlah hal-hal yang nantinya diharapkan bisa dipatuhi oleh semua pihak agar kampanye yang akan berlangsung mulai hari ini 25 November hingga tanggal 25 September maksud kami hingga 25 November nanti dapat 23 November hingga dapat berjalan lancar ya Camar ya. Betul, karena kalau kita lihat salah satu hal yang paling penting dalam kontestasi politik adalah pemilu yang damai. Betul sekali. Kita bisa berkaca dari di Februari 2024 tahun ini kampanye Pilpres meskipun sempat bersitegang ya, sempat panas gitu, mudah-mudahan kampanye pemilu damai ini tetap bisa diselenggarakan di November ini ya. Nanti siapa yang akan terpilih yang bisa memberikan aspirasi masyarakat ya. Betul sekali. Pemirsa, Anda menyaksikan Sinda Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini. Bersama saya Yasmin Atun dan rekan saya Camar Haenda. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sinda Morning Show, redaksi kami sudah menyiapkan 3 berita pilihan, ini dia. Puluhan orang diduga supporter Persija atau The Jackmania merusak sebuah rumah warga di Sukabumi, Jawa Barat. Usai pengundian dan penetapan nomor urut, deklarasi kampanye damai Pilkada diadakan di sejumlah KPU provinsi di Indonesia. Perang Israel dan Hizbullah kian mencekam, puluhan ribu penduduk Lebanon terpaksa meninggalkan desa dan kota menuju ibu kota Beirut.
Pemirsa, kita awal informasi hari ini terkait dengan Gereja Maranatha di Jalan Diponegoro, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kemarin terbakar. Api yang terus membesar merambat hingga bangunan sekolah Kristen di belakang gereja. Kobaran api melalap bangunan Gereja Maranatha di Jalan Diponegoro, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa siang. Api dengan cepat membesar, membakar atap bangunan gereja yang terbuat dari bahan mudah terbakar. Api pun menjalar ke bangunan bawah ruang gereja hingga menghanguskan barang-barang di dalamnya. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha melakukan pemadaman. Namun, tingginya atap bangunan gereja serta minimnya sumber air di lokasi membuat proses pemadaman terkendala. Yang pertama, api itu di atas, jadi tidak bisa lagi menggunakan selang. Dia harus menggunakan tembakan namanya kamera nozzle dengan harus kekuatan 50 sampai dengan 75 meter. Itu yang diperlukan. Kalau untuk selang itu hanya di bagian bawah, itu kendalanya. Yang kedua kendalanya adalah sekarang kemarau, di parit-paritnya sudah mulai mengering, sehingga menggunakan air apa adanya yang ditembakkan keluar ke parit baru disedot. Kencangnya tiupan angin dan cuaca panas membuat api yang membakar gereja menjalar dan turut melalap sejumlah ruang kelas SMP Kristen yang berada di belakang bangunan gereja. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga api pertama kali muncul dari bagian atas belakang gereja. Ya, sementara yang masih kita pantau adalah yang ikut terbakar bangunan SMP Kristen Palangkaraya. Nah, kalau ruangan belum kita bisa pastikan ya, karena sampai saat ini tim pemadam juga masih berusaha untuk mematikan api yang ada di TKP. Asal api dari mana? Kalau api sementara dugaan berasal dari belakang gereja, tapi nanti Kobaran api dapat dipadamkan setelah lebih dari 1 jam. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Tani Nasional ke-64, masa tani dari berbagai daerah menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta. Mereka beraksi dengan membawa alat bajak traktor dan memanggul gabah padi. Aksi ratusan buruh tani kali ini menyuarakan kekecewaan petani karena diduga performa agraria dimanipulasi dan telah melanggar konstitusi. Buruh tani menilai performa agraria dalam 10 tahun terakhir diarahkan hanya melegalisasi penguasaan kepemilikan tanah yang sudah timpang melalui proyek sertifikasi tanah dan menjadi jalan korporasi besar menguasai tanah dengan atas nama proyek strategis nasional. Aksi buruh tani ini melibatkan massa aksi dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Bali, terdiri dari 6 kelompok tani. hari ini akan terjadi Pemirsa, Saleh, bandar narkoba jaringan Malaysia yang mengendalikan bisnisnya dari balik penjara selama ini bersembunyi di sebuah rumah bedeng di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di balik rumah bedeng tersebut, ternyata di dalamnya memiliki fasilitas mewah ala hotel berbintang. Inilah penampakan rumah bedeng tempat persembunyian bandar narkoba kelas kakap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namun siapa sangka setelah petugas melakukan penggeledahan, di dalam rumah ini ternyata memiliki sejumlah fasilitas mewah. Kamar yang nyaman layaknya sebuah hotel, hingga jacuzzi di kamar mandinya. Badan Narkotika Nasional akhirnya berhasil menangkap Salihin alias Saleh, 39 tahun. Pria yang dijuluki Pablo Escobar Kampung Puntun ini diringkus petugas setelah ditetapkan sebagai DPO dan buron selama 2 tahun. Petugas melumpuhkan kaki pelaku saat berusaha kabur di rumahnya di Jalan Rindang Banua, Gang Akhlak, Kelurahan Pahandut, Palangkaraya, yang selama ini disinyalir sebagai kampung narkoba. Petugas turut menyita barang bukti berupa senjata tajam, paket narkoba, alat isap sabu, serta uang tunai lebih dari 900 juta rupiah.
Kalau tidak diselesaikan, dia akan membangun kekuatan dan bahkan sulit untuk disentuh. Dia melembaga dengan masyarakat. Ya. Pablo Escobarnya Puntun. Terpidana Saleh merupakan DPO Kejaksaan yang telah divonis hukuman 7 tahun penjara oleh Mahkamah Agung pada 25 Oktober 2022 atas kepemilikan lebih dari 200 gram sabu. Tugas BNN kini fokus melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada 2024 mewarnai kegiatan pengundian nomor urut dan deklarasi kampanye damai di sejumlah daerah. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Sido Today. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Cici Yulia Yarangga di studio NTMC Polri. Halo Brigadir Cici, bagaimana pantauan lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Ya, baik, terima kasih Yasmi dan selamat pagi pemirsa. Menemani aktivitas Anda, mari kita pantau secara langsung bagaimana perkembangan arus lalu lintas dari beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk kondisi arus lalu lintas yang pertama, kita akan lihat di sekitaran kawasan GPO Telkom Jakarta Selatan. Untuk pagi ini, kondisi arus lalu lintas terpantau dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, baik yang menggunakan jalur arteri maupun jalur dalam tol sendiri. Dan untuk arah sebaliknya, hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Sedikit terjadi peningkatan jumlah volume arus kendaraan, ini dikarenakan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas jarak aman kendaraan Anda dan antisipasi kendaraan-kendaraan yang keluar pada sekitaran kawasan perkantoran di sekitaran kawasan ini. Dan selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Simpang Joming Cikampek. Untuk mobilitas arus kendaraan sendiri dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta ataupun ke arah Cikampek hingga saat ini terlihat dalam keadaan relatif lancar. Memang sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan, itu pun hanya menjelang masuknya antrian traffic light. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Sedangkan untuk arah Karawang ataupun Jakarta yang nantinya akan menuju ke arah Cirebon juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara, dikarenakan kawasan ini sering dilintasi kendaraan besar, khususnya bagi para pengendara kendaraan besar untuk tidak membawa muatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, terakhir kita akan beralih ke kawasan Pospol Induk Brebes, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun arah Semarang yang nantinya akan menuju ke arah Jakarta hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal ataupun Semarang, juga yang nantinya akan menuju ke arah Cirebon hingga saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Memang belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, tapi kami tetap menghimbau bagi para pengendara untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas dan juga utamakan konsentrasi saat berkendara demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi dan juga para pengendara lainnya. Pemirsa, perlu kami informasikan bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1 kali 24 jam, telah terjadi sebanyak 200 kasus laka lantas dengan rincian 28 meninggal dunia, 30 luka berat, dan 260 luka ringan. Dari 200 kasus laka lantas yang terjadi, 78% didominasi oleh kendaraan roda 2.
Untuk itu dihimbau bagi para pengguna sepeda motor, baik penumpang maupun pengemudi agar selalu menggunakan helm dan tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda, utamakan keselamatan diri Anda pribadi dan juga keselamatan bersama. Dan untuk pemirsa yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi kami di call center kami 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Yasmin juga Camar yang dapat kami laporkan langsung dari studio NTMC Polri, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yulia Yarangga atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada 2024 mewarnai kegiatan pengundian nomor urut dan deklarasi kampanye damai di sejumlah daerah. Masa pendukung adu mulut hingga terlibat bentrok dengan petugas. Dua pendukung calon bupati dan wakil bupati Pekalongan, Jawa Tengah bentrok saat pengundian nomor urut paslon di depan kantor KPU Kabupaten Pekalongan. Awalnya masa adu mulut kemudian berlanjut adu jotos. Petugas keamanan pun terlibat saling dorong dengan massa yang emosi. Akibatnya sejumlah orang luka-luka karena terkena lemparan batu. Kericuhan pun usai setelah sejumlah petugas dari polisi dan TNI turun ke lokasi. Adapun kericuhan terjadi akibat kesalahpahaman. Deklarasi kampanye damai di Konawe, Sulawesi Tenggara berjalan ricuh setelah salah satu pasangan calon tidak hadir secara langsung dan hanya diwakili. Ketidakhadiran ini memicu protes dari paslon lain yang merasa tidak dihargai. Mereka mempertanyakan komitmen untuk menjaga kedamaian selama pilkada. Petugas kemudian melerai kericuhan dan situasi kembali kondusif. KPU pun berjanji akan meminta penjelasan dari berbagai pihak terkait kericuhan saat deklarasi pilkada damai. Kericuhan juga terjadi saat rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau. Ricuh bermula saat salah seorang tim sukses membentangkan spanduk bergambar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diteriaki oleh pendukung paslon lainnya. Akibatnya terjadi saling sahut antara para pendukung calon yang hadir. Meski keributan ini tidak berlangsung lama, KPU Riau langsung mengerahkan petugas untuk mengamankan spanduk dan meminta massa pendukung untuk tenang. Rapat pleno kembali dilanjutkan dan masing-masing paslon mengambil nomor urut masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai pengundian dan penetapan nomor urut, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menghadiri acara deklarasi damai di kawasan Kota Tua. Para calon sampaikan strategi kampanye mereka. Acara deklarasi kampanye damai 2024 digelar Komisi Pemilihan Umum Jakarta di kawasan Kota Tua, Jakarta. Kampanye damai dihadiri 3 paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024, yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno. Ridwan Kamil sampaikan bahwa kampanye timnya akan dilakukan dengan cara belusukan hingga bertemu berbagai tokoh. Sementara Dharma Pongrekun dan Kunwardana
akan melakukan perjalanan bersama di awal kampanye, kemudian berpisah untuk menyampaikan program-program mereka di sejumlah daerah. Kami fokus 2 bulan ini belusukan, tanya jawab, temu bicara, ketemu tokoh, kampanye kreatif untuk menjangkau Gen Z, kira-kira begitu. Jadi setelah itu, lalu kami menuju ke titik-titik yang sudah ditentukan. Di hari pertama, kami bersama-sama. Tapi hari setelah itu nanti kami pergi ke titik kami masing-masing. Dan kami akan bertemu lagi di hari terakhir. Usai deklarasi damai, hari ini dimulai masa kampanye yang akan berlangsung hingga 23 November 2024. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Dimas Winardi melaporkan. Sore hari ini kita berada di Kota Tua, kantor gubernur zaman dulu. Kita diingatkan bahwa Jakarta mempunyai sejarah panjang sebagai barometer ekonomi dan pertumbuhan bangsa Indonesia. Sekarang di Pilkada tahun 2024 ini, kita ingin memberikan bukti kepada daerah-daerah bahwa Jakarta bisa menjadi best practice, menjadi contoh demokrasi yang berjalan dengan baik, demokrasi yang menghasilkan pemimpin baik, tanpa adanya kampanye yang bersifat etnisitas, agama, sara, hoak, manipolitik, dan sebagainya. Maka untuk itu, mari kita menyambut Jakarta pemilihan gubernur ini dengan riang gembira. Dari Jakarta kita tunjukkan kepada seluruh negeri bahwa Jakarta merupakan contoh yang baik bagi di grup demokrasi. Dari Jakarta kita tunjukkan kepada seluruh negeri bahwa perbedaan apapun yang terjadi, adu gagasan itu adalah pilihan yang harus dilakukan untuk memberikan pelajaran pendidikan demokrasi bagi para pemilih kita. Bersama-sama kita jaga Jakarta ini agar gotong royong tetap tercipta. Pemirsa, deklarasi damai juga digelar oleh KPU Jawa Tengah dan Jawa Timur. Para paslon diminta menciptakan suasana damai selama masa kampanye berlangsung. KPU Jawa Tengah menggelar deklarasi kampanye damai Pilkada 2024 yang diikuti 2 pasangan cagup dan cawagup, Andika Perkasa Hendrar Prihadi dengan nomor urut 1 dan Ahmad Lutfi Tajasin dengan nomor urut 2 Selasa pagi. Mereka datang ke kantor KPU bersama pengurus partai politik pengusung dan masa pendukung. Pembacaan deklarasi damai dipandu Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, yang diikuti kedua pasangan calon dan partai politik pengusung. Pembacaan deklarasi kampanye damai serta penandatanganan deklarasi di atas prasasti menjadi momentum penting untuk menjaga komitmen peserta pemilihan umum. Deklarasi ini adalah momentum penting di mana sebagai warga Jawa Tengah telah kita saksikan bersama komitmen peserta pemilihan dengan menunjukkan niat dan menyatakan sikap untuk bersama-sama berkolaborasi melaksanakan Pilgub Jateng berdasarkan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan bertekad menciptakan Pilgub Jateng 2024 yang damai dan kondusif, mewujudkan demokrasi yang bermartabat dengan mematuhi dan menaati segala bentuk dan ketentuan yang berlaku. Diharapkan dengan deklarasi ini masing-masing tim kampanye dapat mematuhinya. Dan 2 pasangan calon peserta Pilgub 2024 sepakat menjalankan masa kampanye dengan damai dan menyenangkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Deklarasi kampanye damai Pilgub Jatim 2024 ini diadakan Komisi Pemilihan Umum Jatim di halaman Tugu Pahlawan, Kota Surabaya. Kegiatan ini dihadiri langsung 3 pasangan calon serta jajaran Forkompida Jawa Timur. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak hadir pertama di Tugu Pahlawan, Surabaya bersama ribuan pendukungnya.
Dilanjutkan dengan pasangan Tri Risma Harini Gus Hans dan pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Ketiga pasangan calon kompak menggunakan pakaian adat. Deklarasi kampanye damai ini mengambil tema keberagaman budaya. Sebelumnya, pengundian nomor urut Pilkada Jawa Timur digelar Senin malam. Pasangan Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapat nomor urut 2. Sementara pasangan Tri Risma Harini Gus Hans mendapatkan nomor urut 3. Dan pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim mendapat nomor urut 1. Menariknya, usai pengundian, masing-masing calon memberikan statement yang tidak biasa, mulai dari berdendang hingga pantun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution dan calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi saling serang soal jalanan rusak di Sumatera Utara. Hal ini terjadi saat acara pengundian nomor urut calon Gubernur Sumatera Utara di Hotel Grand Mercure Medan. Dalam sambutannya, Bobi Nasution menyinggung soal kualitas jalan di Sumatera Utara. Ia membandingkan dengan kualitas jalan di Aceh dan Sumatera Barat yang menurutnya lebih baik. Menanggapi hal tersebut, Edi Rahmayadi mengungkapkan bahwa jalan rusak tersebut berada di perbatasan Sumatera Utara dan merupakan jalan nasional, bukan jalan provinsi. Tahu semua, Sumatera Utara ini provinsi yang luar biasa, provinsi terbesar di Pulau Sumatera. Dan kita sering dengar cerita klasik sekali. Cerita klasik yang kalau kita jalan-jalan, katanya jalan-jalan dari Aceh, jalan-jalan dari Sumatera Barat, kalau kita naik mobil, jalan-jalan dari Aceh, dari Sumatera Barat, begitu naik mobil, kalau disupirin, nggak usah begitu tahu tujuannya mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk sumut, kejedot kepala kita. Benjol kepala kita. Karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin belum merata. Jangan pernah ada yang main-main dan mengganggu, mengkhianati demokrasi ini. Yakinkan itu. Tadi disinggung ada jalan yang belum selesai. Justru belum selesai itu kami akan kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikan. Ini yang saya sampaikan, yang belum pernah punya rencana, tunggu dulu, berikutnya nanti baru bisa. Terima kasih, semoga Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan menjaga kita dan menjaga Sumatera Utara kita, Sumatera Utara yang bermartabat. Sedikitnya 558 warga tewas, sementara 1.200 lainnya luka-luka akibat serangan brutal Israel yang menyasar lembah Beka dan Lebanon Selatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami di Sido Today. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk satuan kerja baru di Barreskrim Polri, yaitu Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak atau PPA dan juga Pidana Perdagangan Orang atau PPO. Pembentukan ini diharapkan dapat memperkuat pencegahan serta pengusutan kasus-kasus terkait perempuan, anak, dan perdagangan orang.
Pemirsa, pembentukan Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO merupakan komitmen Kapolri dalam upaya mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan. Terdapat 3 subdirektorat yang masing-masing fokus pada tindak pidana terhadap perempuan, anak, kelompok rentan, dan perdagangan orang. Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO akan dijabat oleh Brigjen Desi Andriani yang sebelumnya menjabat sebagai psikolog kepolisian utama TK1 SSDM Polri. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana terhadap perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Menindaklanjuti arahan Bapak Kapolri terkait dengan adanya sesuatu yang memang berdasarkan dari keresahan masyarakat, kemudian perkembangan kejahatan, ya. Tentunya juga Bapak Kapolri membentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dengan adanya peningkatan di dalam struktur organisasi, ya khususnya ada di Bareskrim. Presiden Joko Widodo mendarat untuk pertama kalinya di Bandara Nusantara, ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Jokowi meminta agar status VVIP bandara diubah menjadi bandara komersil sehingga bisa melayani penerbangan apapun. Presiden Joko Widodo berpamitan kepada masyarakat Pontianak, Kalimantan Barat seiring dengan akan berakhirnya masa tugas Presiden 20 Oktober mendatang. Ya, momen ini terjadi saat Jokowi meninjau Pasar Mawar Pontianak Selasa pagi. Di sela-sela kunjungan meninjau perkembangan harga kebutuhan pangan di Pasar Mawar Pontianak, Presiden Joko Widodo berpamitan kepada masyarakat Pontianak. Menurut Presiden, berpamitan dengan masyarakat merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Ex-Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta maaf kepada masyarakat apabila ada kesalahan maupun kehilafan dalam memimpin. Sebulan lagi saya akan purna tugas, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian apabila dalam 10 tahun saya memimpin negara ini ada hal yang kurang berkenan. Ada kesalahan, ada kekhilafan, ada kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sementara itu, Iriana Joko Widodo berpamitan dan mengucap salam perpisahan jelang purna tugas sebagai ibu negara. Iriana meminta maaf jika ada kesalahan selama 10 tahun mendampingi Presiden Joko Widodo. Pemirsa, pamit dan salam perpisahan Iriana lakukan di depan 5.000 siswa SMP dan SMA se-Jakarta dalam acara penyuluhan anti narkoba di Velodrome Jakarta Timur pada Selasa siang. Selain berpamitan, Iriana juga meminta maaf atas kesalahan-kesalahan selama mendampingi Presiden Joko Widodo dalam bertugas sebagai kepala negara selama 10 tahun terakhir. Dan selanjutnya, saya minta maaf kalau ada salah-salah kata selama ini. Saya tanggal 20 Oktober sudah purna tugas. Saya
mengucapkan terima kasih sekali dan acara ini bisa dilanjutkan periode yang akan datang. Terima kasih, maaf lahir dan batin untuk semuanya. Sukses anak-anakku semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita ke informasi wisata. Pemirsa, Aceh memiliki sejuta keindahan alam yang sayang jika Anda lewati. Ya, salah satunya objek wisata bibir pantai Lupung yang terletak di Kabupaten Aceh Besar Aceh. Di pantai ini pemirsa, pengunjung akan dimanjakan dengan hamparan laut luas Samudra Hindia sambil menikmati matahari terbenam. Berkunjung ke Aceh rasanya tidak lengkap jika tidak menikmati keindahan panorama alam Pantai Lupung yang terletak di Kabupaten Aceh Besar Aceh. Eksotisme Pantai Lupung yang bersih, riuhnya gelombang yang menghempas, serta hijaunya gunung yang menjulang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke pantai ini. Pantai yang terletak di pinggiran kota Banda Aceh ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada sore hari tiba, karena di sini pengunjung bisa melihat langsung Samudra Hindia dan menikmati keindahan matahari terbenam. Sunsetnya bagus, terus pantainya bersih, terus ini ombaknya pun enak kita mandi, terus pemandangannya pun betul-betul indah ya. Bagus, indah, terus juga bersih, suka. Kalau sunset? Suka, indah, terus warnanya juga cantik, pokoknya nyaman dilihat lah. Untuk sampai ke sini, perlu menempuh perjalanan selama 20 menit dari pusat Banda Aceh. Dan di lokasi ini, Anda tidak perlu takut lapar, karena juga tersedia tempat menjual berbagai macam makanan. Dari Aceh Besar Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Kita beralih ke Semarang, pemirsa. Objek wisata kekinian yang cocok dikunjungi bareng pasangan, teman hingga keluarga berada di kawasan Bawen, Semarang. Ya, objek wisata ini bernama Dusun Semilir yang dikenal dengan konsep One Stop Destination yang menggabungkan wahana bermain, tempat belanja, kuliner, serta penginapan. Kita lihat berikut ini. Dusun Semilir merupakan wisata kekinian populer yang berada di kaki Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, dan menawarkan panorama alam indah serta udara yang sejuk. Berkonsep One Stop Destination, artinya pengunjung bisa menikmati berbagai hal dalam satu area wisata, seperti wahana bermain, spot foto, tempat kuliner, penginapan, hingga pusat perbelanjaan. Ada sejumlah wahana favorit pengunjung. Salah satunya adalah Perosotan Pelangi yang menghadirkan wahana perosotan terpanjang di Indonesia. Pemirsa, ini saya mau nyobain salah satu wahana favorit yang ada di Dusun Semilir ini. Ini tingginya ada 30 meter, panjangnya 110 meter kayaknya. Mas, boleh ayo kita langsung go? Boleh? Jangan ya. Selain itu, ada juga wahana Banyu Biru, Omah Suwung, go-kart, dan sinema 7 dimensi yang menghadirkan sensasi roller coaster dengan ketegangan tingkat tinggi. Perosotan baru ini, kedua, sinema. Kayaknya rumah hantu. Rumah hantu mau apa yang namanya perahu itu? Yang lainnya belum tahu ini, baru kali ini. Seru, sejuk, adem. Sumpah sejuk banget, adem, iya. Yang paling favorit kita ada salju, karena salju di mana salah satu wahana yang ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, itu kita yang punya. Harga tiket masuk mulai Rp40.000 sampai Rp60.000, tergantung jenis tiket dan fasilitas yang didapat. Ya, seru.
kita kayak bisa masuk ke videonya, guncangannya kerasa banget. Nah, tadi saya juga udah main ke berbagai wahana. Jadi nih buat pemirsa yang mau mampir atau lagi jalan-jalan di Semarang, bisa langsung datang ke Dusun Semilir ini. Dari Kabupaten Semarang, di Jawa Tengah, Giselian Nur Rahma, Surya Lisantoso. Sampai jumpa. Pemirsa, untuk menambah penghasilan, seorang warga di Ogan, Komering Ulu beternak udang galah di pekarangan rumahnya. Ya, tak tanggung-tanggung pemirsa, udang galah yang ia ternakan menembus pasar beberapa kota besar di Indonesia. Berawal dari kegelisahan sulitnya mendapatkan udang air tawar di Sungai Ogan, Asrul, warga desa Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan, berhasil mengembangkan ternak udang galah. Tidak memiliki lahan yang luas, Asrul berhasil memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk membudidayakan udang galah yang mahal harganya. Memulai usaha sejak tahun 2020, Asrul belajar menernakkan udang galah air payau ke air tawar. Sekali panen dalam 1 bulan, Asrul menghasilkan cuan hingga 5 juta rupiah. Rata-rata udang yang ia ternakan dibeli konsumen untuk pembibitan ulang serta dikonsumsi warga. Asrul mengaku saat ini dirinya masih terkendala pendanaan dan bahan baku seperti air yang perlu diukur kadar garamnya. Kabupaten Oku yang lokasinya jauh dari laut pun menjadi tantangan tersendiri baginya. Breeding ikan dengan udang kita ini menggunakan air laut, air payau untuk salinitas kadar garam di air itu kita harus jaga juga. Itulah untuk kesulitannya itu, Pak. Kalau untuk setelah jadi udang itu enggak sulit ya, kasih makan sudah kan gitu. Asrul berharap usaha rumahan yang ia rintis bisa menginspirasi generasi muda untuk memanfaatkan segala peluang yang ada tanpa melihat kekurangan yang dimiliki. Dari Ogan, Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Ya pemirsa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Atayar dengan saya Kamar Hainda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.